Terima kasih Pak Ilman atas pemaparannya. Untuk berikutnya yaitu kepada Pak Dedi. Pak Dedi Ya, sudah siap, Pak Dedi? Oke. insya Iya. Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. wabillahi nama ba'du. Insya Allah hari ini saya mudah-mudahan ini tidak sesat ini mempresentasikannya. Insya Allah hari ini saya ingin mempresentasikan hasil dari apa namanya itu makalah yang sudah dibuat, yaitu tentang School Counseling of College and Career Readiness using Extension Theory Model atau konseling sekolah untuk mempersiapkan melanjutkan pendidikan ke universitas dan karir dengan teori model esensial. Di sini pendahulunya konselor sekolah di perkotaan, itu selalu menghadapi tantangan yang sangat unik. Sekolah dengan menerapkan pendekatan tradisional itu terbukti kurang efektif dan memadai beralasan teori eksistensial dan teori karir super. Konseling di sekolah mempersiapkan bimbingan untuk mempersiapkan siswanya dalam menentukan karir dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan menggunakan teori model eksistensial teori, mendorong mereka mengembangkan pemahaman tentang identitas diri untuk menganalisis post-secondary agar dapat mengambil keputusan. Maka diperlukan implikasi dan saran dari seorang konselor untuk mengimplementasikan jenjang selanjutnya. Untuk memahami urban school atau sekolah di perkotaan, maka kita harus memahami terlebih dahulu yang namanya kebiasaan siswa yang ada di sekolah tersebut. Yang pertama, biasanya dalam sekolah di perkotaan itu biasanya adalah remaja itu sering kali berusaha untuk mencari identitas diri. Karena banyak di sekolah yang ada di perkotaan ini adalah siswanya itu beragam, mulai dari mungkin yang yang dari luar kota atau dari kampung, mungkin mereka sekolah di perkotaan, maka di sini mereka seringkali berusaha mencari identitas diri. Seperti yang tadi dikatakan pemateri sebelumnya, harus ada ya itulah. Yang kedua itu menciptakan hubungan yang baik dengan teman sebaya dengan orang dewasa. Itu biasanya. Yang ketiga adalah kebingungan mencari jurusan kuliah setelah selesai sekolah. Yang selanjutnya mencari tujuan dan makna hidup mereka. Yang kelima adalah selalu merasa tersisihkan dari sistem yang berlaku di sekolah. Karena yang biasanya mungkin di sekolah yang sebelumnya itu metode pembelajaran atau kebiasaan di belajar itu berbeda, maka sehingga ketika mereka sekolah di di perkotaan, banyak sekali perbedaan yang mereka hadapi. Nah, itu untuk memahami siswanya terlebih. Yang kedua, setelah memahami siswa, maka kita juga harus memahami yang namanya perubahan sekolah, karena tidak hanya siswa yang harus dipahami, tapi juga di sekolahnya pun harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, biasanya sekolah di perkotaan itu kurangnya sumber daya manusia yang memadai atau yang memahami bagaimana siswa yang dihadapi oleh mereka, sehingga banyak dari konselor atau guru mungkin yang kurang memahami bagaimana apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Yang kedua adalah biasanya sekolah di perkotaan juga para pendidik atau konselor juga kurang terampil. Ya, kurang terampil dalam artian mungkin kurang ada motivasi untuk mengembangkan diri, untuk memahami lingkungan yang mereka hadapi
pada saat ini, sehingga pendidik yang kurang terampil dan tidak berpengalaman dan kurang memotivasi diri. Yang ketiga, sekolah di perkotaan pun tingkat putus sekolah dan keluar itu sangat tinggi, karena yang namanya sekolah di perkotaan mungkin ya banyak benturannya ya, sehingga tingkat putus sekolahnya lebih tinggi dari sekolah-sekolah pada yang lainnya. Ya tadi sebelumnya dikatakan bahwasanya yang namanya sekolah perkotaan itu siswanya ya beragam, mulai dari mungkin yang ada datang dari desa, kemudian yang ekonominya rendah dan lain-lain, maka tumpuk dalam satu tempat sehingga ya mengakibatkan tingkat putus sekolah yang tinggi. Kemudian maka di sana perlu yang namanya seorang konselor perlu pendekatan kepada siswa-siswa tersebut dengan pendekatan eksistensial. Apa itu pendekatan eksistensial? Pendekatan teknik counseling eksistensial adalah mengarahkan pada pemahaman yang lebih luas tentang apa arti dari individu siswa tersebut yang diminoritaskan dalam kontekstual. Maka cara pendekatannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pendekatan eksistensial kesiapan dunia perkuliahan, ada juga pendekatan eksistensial untuk dunia perkawinan. Kenapa pendekatan eksistensial? Karena untuk pendekatan eksistensial ini untuk konseling di sekolah mungkin ini sangat cocok diterapkan di kalangan siswa yang ada di perkotaan, yang notabene siswanya ya beragam, karena masa remaja, masa sekolah itu seringkali mereka berusaha untuk membentuk dan menyembunyikan identitasnya, dan kemudian seringkali mereka mencari kecocokan dalam pergaulan di kalangan sosialnya, dan biasanya mereka menciptakan hubungan yang bermakna dengan teman sebayanya, begitupun dengan orang yang lebih dewasa umurnya dibandingkan dengannya. Tentang seperti inilah yang akan selalu dihadapi di lingkungan sekolah di perkotaan yang mana siswanya beragam itu menurut Gavin 2009. Dari kebanyakan aneka ragam sikap, ras, dan lain-lain dari siswa yang dihadapi, mungkin sebagai guru bimbingan konseling akan merasa kebingungan jika siswa tersebut bertanya tentang ke depannya ketika mereka akan kuliah atau karir. Mereka akan bertanya tentang mungkin kalau kuliah jurusan apa yang harus diambil, kemudian kalau karir mungkin apa yang harus mereka lakukan. Nah itu nanti mereka selain itu, dengan keanekaragaman siswa yang dihadapi, maka secara tidak langsung pembimbing yang kita berikan mungkin tidak akan secara langsung mereka rasakan. Maka sebagai konselor akan merasa ya mungkin karena tidak langsung dirasakan oleh siswanya, maka konselor itu akan merasa ya diacuhkan. Nah itu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah peran konseling sekolah menurut American School Counselor Association menggariskan bahwasanya peran konselor adalah melatih dan membantu siswa dalam mengelola kehidupan mereka, mulai dari kesehatan mental, kemudian kesehatan psikologis. Maka pada saat yang sama konselor juga konselor sekolah juga bertugas mahasiswa secara holistik dan masalahnya secara sistematis. Selanjutnya, eksistensialisme sebagai dari program komprehensif sekolah, maka kita bisa lihat di bagian di sana ada eksistensialisme approach of counseling, bisa itu dengan cara counseling individu, kemudian ada group atau sosial curriculum. Dengan konseling individu yaitu dengan cara pendekatannya melampaui meminta siswa sebagaimana rencana akademik mereka,
setelah lulus sekolah. Yang selanjutnya mengidentifikasi pilihan karir mereka. Kemudian konselor juga dapat mengadakan beberapa latihan selama sesi individu yang diarahkan secara mendalam dengan refleksi spiritual. Yang kedua, dengan konseling kelompok. Konseling kelompok digunakan untuk memfokuskan siswa dan topik-topik seperti perhatian penuh, mediasi, penerimaan, pengembangan diri, kemudian konsentrasi, keterampilan, rekonstruksi, narasi pribadi, kemudian peningkatan empati, kasih sayang, memberikan penerimaan, pengampuan, dan lain-lain. Yang ketiga itu dengan cara eksistensialisme dengan kurikulum komprehensif, itu menerapkan seluruh kurikulum sekolah konvensional dengan berlandaskan eksistensialisme akan memerlukan pengembangan visi dan misi yang menumbuhkan atau menjadikan program sekolah yang menyediakan sumber daya dan untuk mendorong perkembangan holistik siswa. Salah satu komponen kurikulum sekolah dapat mencakup proyek layanan yang mempromosikan seluruh sekolah dan keterlibatan masyarakat dengan direalisasikannya pertemuan penasehat bertema eksistensialis. Lanjut yang selanjutnya. Nah, setelah itu maka peran konseling sekolah itu juga harus menjadi advokat dan agen perubahan. Ya. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenal siswanya, kemudian mengenal sekolahnya, maka yang terakhir ini adalah konseling sekolah juga harus menjadi advokat dan agen perubahan, yaitu konseling sekolah di perkotaan dalam perjalanan kalinya mungkin mereka akan menghadapi motivasi dan kinerja akademik siswa yang rendah, retensi karena kekurangan sumber daya serta kelangkaan orang tua siswa dan kurangnya dukungan masyarakat yang kurang. Terlepas dari itu, semua konselor sekolah harus tetap menjadi agen perubahan dan berfungsi sebagai advokat bagi siswa dan keluarganya. Kemudian terakhir, oleh karena itu, sebagai seorang konselor sekolah di perkotaan, kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dan kompetensi dan advokasi untuk menggunakan model itu sebagai bagian dari kurikulum mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.